Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan memuji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam beraktivitas, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya dimanapun berada. Dikabulkan segala cita-cita, segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah banyak tema, sudah banyak hal yang kita bahas, kita kupas dalam majelis ini. Majelis yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengupas berbagai macam ilmu, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis. Terima kasih Anda semuanya masih berkenan untuk menyimak berbagai macam kajian di majelis ini, di channel YouTube ini. Anda tidak bosan-bosannya untuk menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas, mengkaji tentang ibadah, yaitu tentang pembagian ibadah dari segi bentuknya dan dari segi cakupannya. Ya. Ibadah jika kita bagi dari segi bentuknya itu dibagi menjadi beberapa hal. Kurang lebih ada 5 pembagian ibadah dari segi bentuknya. Yang pertama adalah ibadah qauliyah. Qauliyah ini adalah perkataan atau ucapan. Jadi ibadah qauliyah adalah ibadah yang isinya tentang perkataan atau ucapan. Ya. Aktivitas yang dilakukan dalam rangka ibadah itu berisi tentang ucapan dan perkataan. Ya. Ibadah ini contohnya diantaranya yaitu zikir, kemudian membaca wirid atau berdoa. Ya, lantunan doa itu ibadah yang disebut dengan ibadah qauliyah. Kemudian ibadah dari segi bentuknya yang kedua adalah ibadah fi'liyah. Ya. Fi'liyah ini ibadah yang atau disebut dengan ibadah jismiyah atau ibadah jasmaniyah. Ya, ibadah yang isinya tentang aktivitas tubuh kita atau aktivitas raga kita, atau ibadah yang isinya tentang perbuatan tubuh kita. Nah, ibadah ini di antaranya adalah ibadah jasmaniyah atau jismiyah. Puasa, ya. Puasa termasuk ibadah jasmaniyah atau ibadah jismiyah, ibadah yang melibatkan tentang fisik atau tubuh atau raga. Kemudian yang ketiga adalah ibadah maliyah.
Ibadah maliyah adalah ibadah yang melibatkan harta. Mal ini berisi tentang ibadah yang dilakukan berkenaan dengan harta. Di antaranya adalah zakat, sedekah atau sedekah, kemudian infak, ya, infak. Nah, ini disebut dengan ibadah maliyah. Kemudian yang keempat adalah ibadah qauliyah wa jismiyah. Ya, ibadah yang melibatkan atau menggunakan ucapan, perkataan dan fisik atau tubuh. Ya, qauliyah wa jismiyah. Ibadah ini adalah sholat. Ya, sholat ini melibatkan perkataan dan perbuatan. Ya, aktivitas yang dimulai dengan takbiratul ihram, bacaan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam, itu adalah sholat. Jadi sholat ini melibatkan ucapan atau lafaz-lafaz yang kita ucapkan dan sekaligus gerakan atau perbuatan. Kemudian yang kelima, ya, gabungan dari ibadah qauliyah kemudian jismiyah. Nah, ibadah qauliyah wa jismiyah wa maliyah. Jadi tiga-tiganya ini mencakup dari ibadah ini. Ibadah ini adalah ibadah yang puncak dari ibadah karena melibatkan tiga hal atau tiga segi, baik itu perkataan, kemudian perbuatan atau raga atau fisik, kemudian melibatkan harta, yaitu ibadah haji. Makanya karena ini adalah tidak semua orang mampu untuk melaksanakan, tidak sanggup untuk melaksanakannya, maka ibadah ini diletakkan dalam rukun Islam adalah rukun yang kelima. Artinya bagi orang yang mampu saja yang diwajibkan untuk berhaji. Jadi ibadah haji rukun Islam yang kelima ini ibadah yang bersyarat, ya. Syaratnya adalah jatuhnya kewajiban ketika kita punya harta atau mampu untuk melaksanakannya. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa orangnya yang menempuh di jalannya, yaitu orang yang memiliki kemampuan atau harta yang mencukupi, fisik yang sehat, kemudian mental atau bekal ilmu yang cukup. Nah, itu tadi pembagian ibadah berdasarkan bentuknya, yaitu qauliyah, jismiyah, kemudian yang ketiga maliyah, keempat qauliyah wa jismiyah, kelima qauliyah, jismiyah wa maliyah. Kemudian bagian yang kedua adalah pembagian ibadah dari segi cakupannya. Ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu ibadah ammah dan ibadah khusuh. Ammah ini artinya adalah umum, ibadah yang bersifat umum atau ibadah yang kaitannya adalah hablum minanas, yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak ditentukan tata cara pelaksanaannya atau tidak ditentukan waktu dalam melaksanakannya. Jadi hubungan ibadah ammah ini adalah hubungan hablum minanas antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ibadah ini bersifat sosial, tidak bersifat ritual. Nah, makanya ibadah ini disebut dengan ibadah horizontal, artinya ibadah yang bersifat mendatar antara manusia dengan manusia yang lainnya. Atau dalam istilah Arabnya disebut ibadah khairu mahdhuh, ibadah yang tidak ditentukan tata cara pelaksanaannya, tidak ditentukan waktunya. Jadi kapan saja kita melaksanakan aktivitas ini atau ibadah ini,
maka itu tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kadar dalam jumlah melaksanakannya. Contohnya adalah menuntut ilmu kapan saja kita di tempat manapun, waktu yang telah kita tentukan di sekolah, kemudian mencari nafkah, bekerja, ya, kemudian memberikan sedekah, infak dan sebagainya. Nah, ini ibadah yang bersifat hablum minanas. Ya, hubungannya sesama manusia dengan yang lainnya atau bersifat muamalah ibadah sosial. Kemudian yang kedua, ibadah dari segi cakupannya yaitu ibadah khosoh, ibadah yang bersifat khusus. Ibadah ini bersifat vertikal, yaitu tegak lurus. Hubungan antara manusia dengan sang pencipta, antara makhluk dengan khalik, antara yang diciptakan dengan sang pencipta. Nah, ibadah ini bersifat hablum minallah. Ya, hubungan kita kepada Allah. Ya. Ibadah khosoh ini diartikan ibadah yang ditentukan, sudah ditentukan secara pasti tata cara pelaksanaannya, atau sudah ditentukan waktu dalam melaksanakannya. Nah, ibadah khosoh ini ibadah khusus yang tidak bisa diganggu gugat, ibadah yang sudah sejak dulunya sudah dinas, sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya ibadah sholat, puasa, zakat dan haji sudah ditentukan oleh Allah, dan tata cara melaksanakannya melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, teladan kita. Maka kita tidak bisa membuat-buatnya atau menambahi atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis ketika kita membuat-buatnya, menambahi, mengurangi atau beraktivitas yang itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah itu, maka tentu ibadah itu akan tertolak. Kita menambahi gerakan-gerakan sholat misalnya, yang itu tidak ada rukunnya dalam sholat, tidak dicontohkan oleh Nabi. Menambahi waktu puasa misalnya, kita tambahi sampai tengah malam baru berbuka dini hari, atau kita sahurnya di siang hari misalnya, maka itu tidak ada contoh dari Nabi, otomatis ibadah itu tertolak. Maka ibadah khosoh disebut dengan ibadah mahdoh, lawan dari ibadah ammah atau ibadah ghairu mahdoh. Ibadah khosoh sudah ditentukan tata cara pelaksanaannya, ditentukan waktu dalam melaksanakannya, bersifat vertikal, tegak lurus antara manusia kepada Allah, atau disebut dengan hablum minallah. Itu tadi sekelumit atau sedikit tentang pembagian ibadah dari segi bentuknya dan dari segi cakupannya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan benar-benar ikhlas, mukhlis, tidak mengharap apapun kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak rusak karena unsur kesyirikan, dan ibadah kita tidak rusak karena unsur riya atau pamer terhadap manusia. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.